Yang pertama ada sejarah John Maynard Keynes. John Maynard Keynes lahir di Cambridge, Inggris pada 5 Juni tahun 1883. Ia berasal dari keluarga akademisi. Ayahnya, John Neville Keynes, adalah seorang dosen ekonomi di Universitas Cambridge. Sejak muda, Keynes menunjukkan minat besar terhadap bidang matematika dan ekonomi. Setelah menempuh pendidikan di Eton dan Cambridge, ia bekerja di Departemen Keuangan Inggris dan menjadi penasihat ekonomi bagi pemerintah. Pengalaman inilah yang membentuk pandangannya tentang pentingnya peran negara dalam mengelola ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Pada masa Perang Dunia I dan setelahnya, Keynes aktif menulis dan memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Inggris. Dalam bukunya The Economic Consequences of the Peace, ia mengkritik keras perjanjian Versailles yang dianggap akan menghancurkan perekonomian Eropa. Pemikirannya mulai dikenal luas karena ia berani menentang pandangan ekonomi klasik yang dominan saat itu. Kondisi dunia yang mengalami resesi dan pengangguran besar-besaran memperkuat keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman. Keynes wafat pada tahun 1946, namun warisan pemikirannya terus hidup hingga kini. Ia dikenal sebagai pelopor ekonomi makro modern yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemikiran Keynes menjadi dasar bagi berbagai kebijakan fiskal di banyak negara setelah masa depresi besar. Pengaruhnya begitu besar sehingga banyak ekonom menganggap teori Keynes sebagai titik balik dalam sejarah ilmu ekonomi dunia. Selanjutnya, kritik John Maynard Keynes terhadap teori klasik. Keynes menentang pandangan ekonomi klasik yang meyakini bahwa pasar selalu dapat menyeimbangkan diri melalui mekanisme harga dan upah. Menurut teori klasik, jika terjadi pengangguran, maka upah akan turun hingga semua tenaga kerja terserap. Namun, Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataannya, penurunan upah justru menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk krisis. Ia menilai bahwa ekonomi bisa berada dalam kondisi underemployment equilibrium, yaitu keseimbangan dengan pengangguran tinggi. Kritik terbesar Keynes ditunjukkan kepada hukum Say's Law yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Ia menilai hukum ini tidak berlaku pada kondisi resesi, karena barang bisa diproduksi lebih banyak daripada yang mampu dibeli masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, permintaan efektif menjadi kunci utama untuk menstimulasi ekonomi. Dengan kata lain, Keynes menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, Keynes menolak gagasan bahwa tabungan otomatis akan merubah menjadi investasi. Menurutnya, keputusan berinvestasi tergantung pada kepercayaan pelaku ekonomi terhadap masa depan, bukan hanya pada tingkat bunga. Oleh karena itu, ketika kepercayaan masyarakat rendah, pemerintah perlu turun tangan melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan ekonomi. Pandangan ini menjadi dasar bagi teori intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi modern. Selanjutnya, peran pemerintah dan kebijakan makro. Menurut Keynes, pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat sektor swasta tidak mampu menggerakkan perekonomian. Dalam kondisi resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek publik agar dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi juga meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal menjadi alat utama dalam teori Keynes. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Sementara itu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk menurunkan suku bunga dan mendorong investasi. Namun, Keynes berpendapat bahwa kebijakan moneter saja tidak selalu efektif, terutama dalam kondisi liquidity trap, di mana masyarakat lebih memilih menabung daripada berinvestasi. Dengan demikian, Keynes menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah harus aktif dalam mengelola perekonomian untuk mencegah pengangguran massal dan fluktuasi ekonomi yang tajam. Pandangan ini menjadi dasar dari kebijakan ekonomi modern yang dikenal dengan istilah Keynesian economics, yang masih digunakan hingga saat ini oleh banyak negara di dunia.
Selanjutnya ada karya-karya John Maynard Keynes. Keynes menulis sejumlah karya penting yang memberikan sumbangan besar bagi ilmu ekonomi. Salah satunya adalah The Economic Consequences of the Peace, yang mengkritik kebijakan pasca perang yang dianggapnya dapat merusak ekonomi dunia. Kemudian dalam A Treatise of Money, ia membahas peran uang dan kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi secara lebih mendalam. Namun, karya monumentalnya adalah The General Theory of Employment, Interest, and Money yang menjadi landasan utama ekonomi Keynesian. Karya The General Theory dianggap sebagai revolusi dalam pemikiran ekonomi karena berhasil menggantikan dominasi teori klasik. Dalam buku ini, Keynes memperkenalkan konsep-konsep baru seperti permintaan agregat, konsumsi, investasi, dan pengganda. Ia juga menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Buku tersebut menjadi pedoman bagi banyak negara dalam mengatasi krisis ekonomi dan mengembangkan teori makroekonomi modern. Selain menulis, Keynes juga berperan sebagai praktisi dan membuat kebijakan. Ia berkontribusi dalam pembentukan sistem ekonomi dunia pasca Perang Dunia II, termasuk dalam pendirian International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Melalui karya dan tindakannya, Keynes menunjukkan bahwa teori ekonomi tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat digunakan untuk mengubah kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat. Aliran Neo-Keynes itu muncul setelah meninggalnya John Maynard Keynes ketika para ekonom berusaha menyempurnakan dan memformalkan teori-teori Keynes agar lebih mudah diterapkan secara ilmiah dan kebijakan. Non-Keynesian muncul pada akhir 1940-an hingga 1960-an dengan tokoh-tokoh utama seperti John, Alvin, Fowler, dan Franco. Mereka berupaya menggabungkan teori Keynes dengan pendekatan ekonomi klasik, sehingga lahir teori campuran yang menekankan keseimbangan antara pasar dan kebijakan pemerintah. Neo-Keynesian mengembangkan model ISLM yang dimana menjelaskan interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional serta tingkat bunga. Model ini membantu menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian. Melalui model ini, para ekonom dapat memprediksi dampak kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Selain itu, Neo-Keynesian berpendapat bahwa kebijakan stabilisasi dari pemerintah tetap diperlukan karena harga dan upah tidak selalu fleksibel dalam jangka pendek. Dengan demikian, campur tangan pemerintah dapat mengatasi gangguan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi permintaan agregat. Pemikiran ini memperkuat posisi Keynesian dalam kebijakan ekonomi dunia pasca Perang Dunia Kedua dan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi di banyak negara maju maupun berkembang. Tokoh utama dalam aliran Neo-Keynesian adalah John R. Hicks yang memperkenalkan model ISLM pada tahun 1937. Model ini menggambarkan keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter, serta bagaimana kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Selain Hicks, Alvin Hansen dikenal sebagai Keynes Amerika karena ia menyebarluaskan gagasan Keynes di Amerika Serikat dan menghubungkannya dengan teori pertumbuhan ekonomi. Paul Samuelson, peraih Nobel Ekonomi tahun 1970, juga berperan besar dalam menyusun teori Neo-Keynesian dengan menggabungkan analisis matematis dalam ekonomi makro. Ia membantu menjadikan ekonomi Keynesian lebih ilmiah dan sistematis, sehingga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan ekonomi praktis. Samuelson juga memperkenalkan konsep multiplier accelerator interaction yang menjelaskan bagaimana perubahan investasi dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan nasional. Selain itu, Franco Modigliani mengembangkan konsep ekspektasi dan teori konsumsi jangka panjang yang memperluas pemikiran Keynes tentang perilaku konsumen. Para tokoh Neo-Keynes ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter agar perekonomian tetap stabil. Secara keseluruhan, mereka berhasil mengubah gagasan Keynes yang bersifat deskriptif menjadi teori ekonomi yang lebih analitis dan aplikatif dalam kebijakan publik. Setelah perkembangan Neo-Keynesian, muncul aliran pasca-Keynesian sekitar tahun 1950-an. Aliran ini lahir dari ketidakpuasan sebagian ekonom terhadap penyederhanaan teori Keynes oleh kelompok Neo-Keynesian yang dianggap terlalu matematis dan menjauh dari semangat asli Keynes.
Para pasca Keynesian berusaha mengembalikan pemikiran Keynes kepada konteks aslinya, yaitu analisis terhadap ketidakpastian ekspektasi serta peran institusi sosial dalam ekonomi. Aliran pasca Keynesian menekankan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai keseimbangan, bahkan bisa saja stabil dalam kondisi pengangguran tinggi. Mereka berpendapat bahwa faktor psikologis, ekspektasi masa depan, dan distribusi pendapatan sangat mempengaruhi permintaan agregat. Dalam pandangan mereka, kebijakan pemerintah harus lebih aktif dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan pemerataan dan stabilisasi sosial ekonomi. Selain itu, pasca Keynesian menolak beberapa asumsi dasar ekonomi neoklasik seperti rasionalitas sempurna dan pasar yang efisien. Mereka memandang ekonomi sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, di mana ketidakpastian tidak dapat dihapus sepenuhnya. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada model matematis, melainkan juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan perilaku manusia. Ada beberapa tokoh penting dalam aliran pasca Keynesian adalah John Robinson, Nicholas Calder, dan Michael Kalecki, yang dimana mereka ini merupakan salah satu murid Keynes yang menekankan pentingnya analisis distribusi pendapatan antara upah dan laba dalam menentukan permintaan agregat. Selanjutnya itu Nicholas Calder yang dimana berkontribusi dalam teori pertumbuhan ekonomi pasca Keynes dengan menekankan hubungan antara tabungan, investasi, dan distribusi pendapatan. Para tokoh ini memperluas pemikiran Keynes dengan memasukkan faktor sosial dan kelembagaan dalam analisis ekonomi. Pemikiran Keynesian tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global, misalnya pada krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19. Banyak negara menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga stabilitas ekonomi, sesuai dengan prinsip Keynes tentang pentingnya intervensi pemerintah dalam masa resesi. Selain itu, teori Keynesian membantu menjelaskan fenomena pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai negara. Dengan meningkatkan permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur, negara dapat menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pasca Keynesian juga menjadi semakin penting di era globalisasi yang kompleks, di mana ketimpangan sosial dan faktor non-ekonomi seperti psikologi dan politik mempengaruhi pasar. Karena itu, teori Keynesian dan para penerusnya tetap menjadi pijakan penting bagi para pembuat kebijakan dalam menciptakan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Pemikiran ekonomi Keynes menandai perubahan besar dalam teori ekonomi dunia dengan menekankan pentingnya peran permintaan agregat dan investasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui gagasannya, Keynes berhasil menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis menuju keseimbangan penuh. Pengembangan teori ini kemudian melahirkan aliran Neo-Keynesian yang menyempurnakan analisis Keynes dengan pendekatan matematis melalui model ISLM, serta aliran pasca Keynesian yang mengembalikan fokus ekonomi pada aspek sosial, distribusi pendapatan, dan ketidakpastian. Kedua aliran tersebut memperkaya warisan pemikiran Keynes dalam konteks ekonomi modern. Hingga saat ini, pemikiran Keynesian masih menjadi dasar penting dalam kebijakan ekonomi global. Konsep intervensi pemerintah, kebijakan fiskal aktif, serta perhatian terhadap pemerataan sosial tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kontemporer baik di negara maju maupun negara berkembang.